Al-Fatihah. Allah taqabbalu salah wa du'a summa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in wa nakhussu khususan ila hadratir ruh liman ijtama'ana hahuna bisababihi wa li ajli anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati keluarga pemangku duka yang juga telah mewakili keluarga Bapak Zubair, Bapak Imam Masjid Al-Hijrah, Ketua Badan Ta'mir, para tamu lawatan ta'ziyah yang saya hormati. Alhamdulillah kita semua berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sebetulnya kegiatan ta'ziyah atau kegiatan lawatan doa ini adalah suatu kegiatan acara yang tidak pernah kita rencanakan dan apalagi kita memintanya. Oleh sebab itu, harapan dan doa kita semua, semoga Allah menerima segala amal kebajikan almarhum. Allah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum dan juga kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan ketabahan hati. Bapak-bapak, saudara-saudari yang saya muliakan, yang dirahmati Allah, ada satu cerita di sebuah bangunan yang sedang dikerja, bangunan lantai 3. Ada pekerja di atas 1 orang dan di bawah ada beberapa orang. Pekerja yang satu di atas rupanya meminta supaya yang di bawah memperhatikan karena ada sesuatu yang dia butuhkan dari bawah. Karena suara alat kebisingan sehingga orang yang di bawah tidak mendengar panggilan orang yang di atas bangunan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah boleh dilanjut? Soalnya kalau konsentrasi jaga hilang, apalagi siang-siang begini lapar. Saya mau ingat lagi di mana tadi saya ngomong. Dia memanggil dari atas orang yang di bawah, Waktu dia panggil orang yang di bawah tidak dengar. Bagaimana caranya supaya orang yang di bawah mendengar? Dia ambil uang logam, dia lempar ke bawah. Orang yang kerja di bawah lihat ada uang jatuh, ambil uangnya, simpan di kantong, tidak lihat ke atas. Akhirnya dia berpikir, bagaimana caranya supaya orang yang di bawah ini lihat ke atas? Maka dia ambil apa, Ibu? Dia ambil batu.
baru dia lempar. Pas kena di kepalanya orang itu. Waktu kena, baru dia lihat ke atas, siapa yang melempar. Baru yang di atas bilang, ambil itu semen kum bawa ke atas. Ibu, Pak, ini cerita ini, begitulah manusia. Ketika diberi nikmat oleh Allah, manusia tidak pernah menghadap ke atas meminta kepada Tuhan. Tapi ketika diberi musibah yang sedikit, tangannya tinggi ke atas meminta pertolongan Tuhan. Manusia lupa ketika nikmat dunia telah ia nikmati. Namun ketika musibah datang, seakan-akan dia merasa Tuhan lagi marah kepadanya. Oleh sebab itu, cerita ini menunjukkan beginilah kebanyakan kita manusia. Dalam Quran surah Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidak adalah musibah yang datang kepada kalian wahai manusia kecuali itu disebabkan ulah kalian pula, sedangkan Allah terlalu banyak memaafkan kalian. Bapak Ibu, musibah kematian sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz. Kita semua yang hadir pasti akan menemui kematian. Hanya persoalan waktu saja kapan dan di mana kita akan dimatikan. Yang jadi satu pertanyaan kecil, apakah setiap kita yang hidup sudah merasa cukup dan sudah merasa bisa menghadapi kematian, atau kita takut dengan kematian? Orang yang selalu dekat dengan Tuhan, selalu dekat dengan Allah, inilah orang yang kadang-kadang tidak kelihatan rasa takut menghadapi kematian. Karena selama ini ia menjalin hubungan baik dengan Tuhan yang Maha Menciptakan. Tetapi bagi mereka yang suka durhaka, kehidupannya penuh dengan nista dan dosa, kewajiban agama dianggap bukan kewajiban, apalagi hanya sekedar anjuran. Hati-hati, kematian tidak pernah memilih umur, dan kematian tidak pernah memandang jabatan dan kedudukan. Makanya dengan kematian adalah peringatan Allah kepada yang hidup. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang ketika dia datang semua nikmat terputus. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua yang terakhir, saya ambil cerita lagi. Ada seorang ibu yang mempunyai seorang anak yang usia 40 tahun dan sudah sukses di masyarakat. Ketika dia tanya kepada ibunya, "Ibu, apa yang ibu minta hari ini?" Ibunya cuma katakan, "Nak, boleh kau bawa saya ke tepi kolam atau ke tepi sungai." "Untuk apa itu?" Kata si ibu. "Tidak, aku hanya ingin kau bawa ke tepi sungai." Maka si anak pun bawa ibunya yang sudah tua tadi di tepi sungai. Ketika ibunya melihat ada burung belibis yang kesana kemari terbang, si ibu bertanya kepada anaknya yang tadi, "Nak, itu burung apa namanya?" Anaknya menjawab, "Itu burung belibis, Ibu." Kemudian bertanya lagi ibunya, "Nak, yang sana burung apa lagi?" Kata si anak dalam keadaan sedikit kesal, "Kan sudah dibilang itu burung belibis, Ibu." Si ibu bertanya lagi, "Nak, yang itu burung apa?" "Mak, suka 3 kali ini, itu burung belibis." Ibunya tiba-tiba menangis sambil berkata, "Nak, 38 tahun yang silam, ketika engkau baru berumur 2 tahun, pertanyaan yang serupa berulang-ulang kali kau tanya kepada ibu. Ibu tetap menjawabnya dengan sabar. Tapi kali ini baru 3 pertanyaan yang sama kuajukan, kau sudah menjawab 2 kali kesal dengan bantahan kepadaku." Ini kata si ibu. Ini kata si ibu. Bayangkan dunia hari ini banyak kita dengar di media sosial. Bagaimana anak-anak
dengan kepongahan, dengan kesuksesan, dengan kejayaan yang ia dapati, ia abaikan orang tuanya. Tidak ibu, tidak ayah. Seakan-akan orang tua yang sudah tua menjadi beban hidup bagi dia dan keluarga. Banyak kita dapati. Kita tidak perlu menunggu dan menanti, harus melihat di luar daerah. Di daerah kita sendiri pun banyak kita dapati. Anak mensia-siakan ayah ibunya di kala tua. Bahkan yang lebih sering kita dapati, anak menantu menganggap mertua adalah beban dan musuh bagi hidupnya. Padahal dalam agama kita tahu, menantu, orang tua mantu dengan orang tua kandung sama kedudukannya di hadapan Tuhan. Kalau sekiranya tidak ada orang tua mantu, apakah kita akan mendapatkan pasangan yang layak? Apakah kita akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari anaknya? Kadang-kadang kita mencintai anaknya, tidak mencintai orang tuanya. Ingat saudara-saudara, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Karma tidak pernah lari ke tempat lain. Karma tidak akan kemana-mana. Hari ini kau perlakukan mertuamu dengan buruk, maka hidupmu pun akan kau terima ketika menantumu memperlakukan engkau dengan hal yang lebih daripada apa yang kau buat. Karena karma biasanya lebih dahsyat daripada apa yang kita lakukan. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Bapak Ibu, kematian memberi kita nasihat. Kematian memberi kita sesuatu yang dimana akal dan hati kita berpikir bahwa hari ini almarhum, besok lusa mungkin kita. Dan bila kita yang dipanggil oleh Allah, Tuhan semesta alam, apakah kita sudah siap menghadapi Tuhan dengan segala hal yang sudah kita perbuat di dunia ini? Sebagai penutup yang akhir, mari kita sama-sama mendoakan kepada almarhum. Semoga almarhum kembali dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bapak Ibu jamaah yang hadir, tentu sebagai keluarga banyak hal yang ingin disampaikan, yang sudah disampaikan oleh yang mewakili keluarga. Bila almarhum ada salah dan dosa kepada kita, di tempat ini mungkin kita bisa memaafkan dan mengikhlaskan. Dan bila mana almarhum ada hutang piutang, janji dan sebagainya, saya yakin keluarga akan siap untuk menyelesaikannya. Karena seindah-indah kehidupan ketika kita pergi menghadap Tuhan dalam keadaan damai dan tidak punya kaitan dengan manusia-manusia dalam hal yang negatif. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah, semoga apa yang disampaikan beberapa menit ini membawa hikmah bagi kita semua dan bagi saya yang menyampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ingin hati berpanjang-panjang, namun apa daya, meja makan lebih panjang. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.